Salam dan bahagia, Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Agustinus Akurit SPD. Saya adalah seorang pengajar di SMP Negeri 3 Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur. Saya juga seorang calon guru penggerak Angkatan 11. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara, modul 1.1. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Bapak dan Ibu guru hebat, seperti yang kita tahu bahwa pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh, agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain. Bapak dan Ibu guru hebat, sebelum mempelajari modul 1.1, saya memiliki beberapa keyakinan tentang murid dan pembelajaran di kelas yang didasarkan pada pengalaman mengajar dan pengetahuan saya saat itu. Berikut beberapa penjelasan di antaranya. Yang pertama, tentang murid. 1. Sebagai penerima informasi. Murid adalah individu yang pasif yang menerima informasi dan pengetahuan yang disampaikan oleh guru. 2. Memiliki beragam kemampuan. Murid memiliki kemampuan belajar yang berbeda-beda, namun secara umum diukur dengan nilai akademis. 3. Membutuhkan arahan. Guru harus memberikan arahan dan kontrol yang jelas agar murid dapat belajar dengan efektif. Yang kedua, tentang pembelajaran di kelas. 1. Pembelajaran berpusat pada guru. Guru adalah pemimpin dalam proses belajar mengajar, dan murid mengikuti instruksi mereka. 2. Penekanan pada hafalan dan pengetahuan. Tujuan utama pembelajaran adalah agar murid dapat menghafal dan memahami informasi yang disampaikan. 3. Menggunakan metode tradisional atau monoton. Metode pembelajaran yang umum digunakan adalah ceramah, diskusi, dan pemberian tugas. Saya menyadari bahwa beberapa keyakinan ini mungkin memiliki kekurangan, dan saya selalu terbuka untuk mempelajari pendekatan baru dalam pendidikan. Namun secara keseluruhan, pemahaman saya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1 masih tergolong tradisional dan berpusat pada murid. Setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, terjadi beberapa perubahan signifikan dalam pemikiran dan perilaku saya sebagai guru. Berikut beberapa poin pentingnya. Yang pertama, perubahan pikiran. 1. Pemahaman murid. Murid bukan hanya menerima informasi pasif, melainkan individu aktif yang memiliki potensi untuk berkembang sesuai dengan kodratnya. 2. Tujuan pendidikan. Tujuan utama pendidikan bukan hanya untuk menyampaikan pengetahuan, tetapi untuk memerdekakan murid agar menjadi manusia yang utuh dan berkarakter mulia. 3. Peran guru. Guru bukan hanya sekedar pengajar, namun juga pembimbing dan fasilitator yang membantu peserta didik dalam proses pembelajarannya. Kedua, perubahan perilaku.
1. Lebih berpusat pada siswa. Saya mulai menerapkan pembelajaran yang lebih berpusat pada murid dengan memberikan mereka lebih banyak ruang untuk bereksplorasi, berkreasi, dan belajar secara mandiri. 2. Mengembangkan metode pembelajaran yang beragam. Saya mulai menggunakan berbagai metode pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif, seperti diskusi kelompok, proyek, dan permainan edukatif. 3. Membangun hubungan yang positif dengan murid. Saya berusaha untuk membangun hubungan yang lebih positif dengan murid dengan menunjukkan rasa empati, perhatian, dan penghargaan terhadap mereka. Adapun dampak positif yang saya rasakan yaitu 1. Meningkatnya motivasi belajar murid. Murid terlihat lebih antusias dan termotivasi dalam belajar dengan pendekatan yang lebih berpusat pada mereka. 2. Meningkatnya kreativitas dan kemandirian murid. Murid lebih berani untuk berekspresi, berkreasi, dan belajar secara mandiri. 3. Meningkatnya rasa percaya diri murid. Murid merasa lebih percaya diri dengan kemampuan mereka dan memiliki rasa tanggung jawab yang lebih besar terhadap pembelajaran mereka. Catatan, perlu diingat bahwa proses perubahan ini masih terus berlangsung dan saya terus belajar dan berkembang dalam menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas. Saya yakin bahwa dengan terus belajar dan berusaha, saya dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif bagi murid untuk berkembang dan mencapai potensi penuh mereka. Berikut beberapa hal yang dapat saya terapkan dengan segera agar kelas saya lebih mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Menerapkan pembelajaran berpusat pada murid dengan cara membuat tujuan pembelajaran yang sesuai dengan minat dan kebutuhan murid. Memberikan murid pilihan dalam memilih topik pembelajaran dan proyek. Memberikan waktu dan ruang bagi murid untuk belajar secara mandiri dan berkolaborasi. Menggunakan berbagai metode pembelajaran yang menarik dan interaktif. Memberikan penilaian yang berfokus pada pengembangan diri murid, bukan hanya nilai akademis. 2. Menumbuhkan kemandirian murid dengan cara memberikan murid tanggung jawab untuk mengatur pembelajaran mereka sendiri. Mendorong murid untuk berani bertanya dan mengungkapkan pendapat. Memberikan murid kesempatan untuk memimpin kegiatan belajar mengajar. Memberikan penghargaan atas usaha dan pencapaian murid, bukan hanya hasil akhir. 3. Membangun karakter murid dengan cara menanamkan nilai-nilai Pancasila dan karakter mulia dalam pembelajaran. Memberikan contoh yang baik kepada siswa. Menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan saling menghormati, serta melibatkan orang tua dan masyarakat dalam proses pendidikan. 4. Meningkatkan kolaborasi dan komunikasi dengan cara melakukan komunikasi yang terbuka dan efektif dengan murid. Membangun kerjasama yang baik dengan orang tua dan masyarakat. Berbagi praktik baik dengan guru lain. Serta terlibat dalam komunitas pendidikan untuk terus belajar dan berkembang. 5. Menerapkan sistem among, yaitu dengan cara menciptakan suasana kelas yang kekeluargaan dan saling mendukung. Memberikan perhatian dan bimbingan kepada seluruh siswa secara merata. Menghargai perbedaan individual murid. Serta membantu murid untuk saling membantu dan belajar dari satu sama lain.
Penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara membutuhkan komitmen dan usaha yang berkelanjutan. Saya yakin bahwa dengan langkah-langkah kecil ini, saya dapat terus meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas dan membantu murid untuk mencapai potensi penuh mereka. Catatan penting untuk diingat bahwa ini hanya beberapa contoh penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Setiap guru memiliki situasi dan kondisi yang berbeda, sehingga perlu beradaptasi dan menyesuaikan penerapannya dengan konteks kelas dan muridnya masing-masing. Yang terpenting adalah semangat untuk terus belajar, berkembang, dan menciptakan lingkungan belajar yang berpusat pada murid, sesuai dengan cita-cita pendidikan Ki Hajar Dewantara. Bapak dan Ibu guru hebat, dengan menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu kritis, kreatif, inovatif, komunikatif, dan kolaboratif, dengan berpegang teguh pada konsep kemerdekaan anak, pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun, karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid dan menjadi teladan bagi murid, agar murid mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia.